Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nurhalifa, NPM 2021510996 dari kelas KRSC. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai artikel Hakikat Perencanaan Pembelajaran Matematika sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Perencanaan pembelajaran matematika didukung oleh beberapa pendapat ahli dan ditinjau dari filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama yaitu ontologi. Perencanaan berasal dari kata rencana, yang artinya rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian sederhana tersebut dapat diuraikan beberapa komponen penting, yakni tujuan, atau apa yang ingin dicapai, kemudian kegiatan, tindakan-tindakan untuk merealisasikan tujuan, dan waktu kapan bila mana kegiatan tersebut hendak dilakukan. Apapun yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan di masa depan. Dengan demikian, suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon atau reaksi terhadap masa depan, menurut AB tahun 2005 pada ayat 27. Menurut Cokro Amingjojo dalam Shafalevi tahun 2011, perencanaan dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien. Kemudian menurut Lis Yangxi tahun 2014 bahwa perencanaan merupakan suatu proses yang kontinu yang meliputi dua aspek, yaitu formulasi perencanaan dan pelaksanaannya. Perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan karena sifat rencana itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Menurut Terry dalam Riyadi tahun 2005, perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenal masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperhatikan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Definisi perencanaan dapat diartikan hubungan antara apa yang ada sekarang dengan bagaimana seharusnya yang bertalian dengan kebutuhan penentuan tujuan, prioritas program, dan alokasi sumber. Menurut Hasibuan dalam Syafi tahun 2007, rencana adalah sejumlah keputusan yang menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berdasarkan definisi yang ada di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu rangkaian keputusan yang dibuat sebagai pedoman yang menjadi patokan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dengan sumber daya yang tersedia. Kemudian pengertian pembelajaran. Menurut Sagala tahun 2010, pembelajaran merupakan membelajarkan peserta didik menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar. Pembelajaran juga merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik. Menurut Sujana tahun 2012, pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik yang dapat menyebabkan peserta didik melakukan kegiatan belajar. Sedangkan menurut Hernawan tahun 2013, pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses komunikasi transaksional yang bersifat timbal balik, baik antara guru dengan peserta didik maupun antara peserta didik dengan peserta didik lainnya, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komunikasi transaksional adalah bentuk komunikasi yang dapat diterima, dipahami, dan disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dalam proses pembelajaran. Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu aktivitas belajar yang dilakukan agar terciptanya suatu interaksi antara pengajar dan peserta didik
untuk mencapai suatu tujuan, yaitu pengalaman belajar yang berpengaruh pada pengetahuan sikap dan keterampilan. Yang selanjutnya yaitu pengertian matematika. Menurut Johnson dan Rising dalam Rus Effendi tahun 1992 halaman 28, matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan pembuktian yang logis. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh James and James dalam Swansea dan Tiurlina tahun 2010 halaman 4, bahwa matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan lainnya. Dalam matematika, pembuktian dilakukan secara terstruktur dan logis. Dengan demikian, matematika dapat memancing dan meningkatkan kemampuan berpikir logis matematis siswa. Hal ini dipertegas oleh pernyataan yang dikemukakan oleh Sujono dalam Fatani tahun 2012 halaman 19, bahwa matematika merupakan ilmu pengetahuan tentang penalaran yang logis dan masalah yang berhubungan dengan bilangan. Menurut pandangan Reis dan kawan-kawan dalam Rus Effendi tahun 1992 halaman 28, matematika adalah telahan tentang pola dan hubungan, suatu jalan atau pola berpikir, suatu seni, suatu bahasa, dan suatu alat. Kemudian, pengertian matematika dari sudut pandang berbeda juga diungkapkan Klein dalam Swansea dan Tiurlina tahun 2010 halaman 4, bahwa matematika itu bukanlah pengetahuan menyendiri yang dapat sempurna karena dirinya sendiri, tetapi adanya matematika itu terutama untuk membantu manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. Kedua pendapat tersebut memberi arti bahwa matematika sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari atau kontekstual. Dengan matematika, manusia menjalani aktivitas dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari secara logis. Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa matematika merupakan ilmu yang didapat dari proses berpikir dan didasarkan pada logika untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya itu pengertian pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika menurut Brunner adalah belajar tentang konsep dan struktur matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari, serta mencari hubungan antara konsep dan struktur matematika di dalamnya. Menurut Cobb, Hermann Suherman 2003, halaman 71, pembelajaran matematika sebagai proses pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif mengkonstruksi pengetahuan matematika. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika merupakan proses aktif dan konstruktif sehingga siswa mencoba menyelesaikan masalah yang ada sekaligus menjadi penerima atau sumber dipelajari serta mencari hubungan antara konsep dan struktur matematika di dalamnya. Pengertian selanjutnya yaitu perencanaan pembelajaran matematika. Menurut Banghart dan Troll, perencanaan pembelajaran adalah proses penyusunan materi pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, penggunaan pendekatan atau metode pembelajaran dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa satu semester yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ricci mendefinisikan perencanaan pembelajaran sebagai ilmu yang merancang detail secara spesifik untuk pengembangan, evaluasi, dan pemeliharaan situasi dengan fasilitas pengetahuan di antara satuan besar dan kecil persoalan pokok. Perencanaan pembelajaran matematika yaitu tahap awal dalam kegiatan suatu pembelajaran matematika terkait dengan pencapaian tujuan pembelajaran matematika yang harus direncanakan dan diaktualisasikan serta diarahkan pada pencapaian tujuan atau penguasaan sejumlah kompetensi dan indikatornya sebagai gambaran hasil belajar. Perencanaan pembelajaran matematika meliputi kegiatan perumusan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran, metode yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, bahan materi yang akan disajikan, cara menyampaikannya, persiapan alat atau media yang digunakan untuk pembelajaran matematika.
Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran matematika adalah rencana kegiatan operasional yang dirancang oleh pendidik yang berisikan skenario tahap demi tahap tentang kegiatan matematika yang akan dilakukannya di kelas bersama siswa dalam satu kali tatap muka atau pertemuan. Kemudian filsafat yang kedua yaitu epistemologi. Rencana pembelajaran matematika adalah rencana kegiatan operasional yang dirancang oleh guru yang di dalamnya berisi skenario tahap demi tahap tentang kegiatan matematika yang nantinya harus dilakukan guru di kelas. Rencana pembelajaran matematika ini disusun mengacu pada hakikat pembelajaran matematika yang menekankan penguasaan konsep dan algoritma di samping kemampuan memecahkan masalah dan mengacu juga kepada prinsip-prinsip mempelajari matematika yang harus hierarkis. Rencana pembelajaran matematika penting untuk disusun oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran, karena rencana pembelajaran inilah yang nantinya merupakan arah atau petunjuk bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran matematika yang efektif dan efisien. Indikator pembelajaran atau indikator pendidikan merupakan penjabaran kompetensi dasar secara keseluruhan yang menunjukkan respon siswa terkait kegiatan pembelajaran dilaksanakan tenaga pendidik. Indikator pembelajaran dikembangkan sesuai karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, dan potensi daerah. Kemudian dirumuskan di dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau bisa diobservasi. Jadi indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Indikator pembelajaran memiliki berbagai fungsi, yaitu sebagai pedoman bagi tenaga pendidik saat menyusun alat ukur pembelajaran, sebagai alat penunjuk akan adanya perubahan di dalam suatu kegiatan atau kejadian tertentu, sebagai pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang pas sebagai pedoman saat hendak mengembangkan kegiatan pembelajaran berdasarkan karakteristik, potensi, kebutuhan, dan lingkungan. Dan yang terakhir sebagai pedoman untuk memberikan penilaian terhadap hasil kegiatan belajar mengajar. Proses pencapaian tujuan pembelajaran dikembangkan melalui pemilihan strategi atau langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari 3 tahap, yaitu kegiatan awal, inti, dan penutup. Di dalam langkah pembelajaran ini harus tercermin metode yang digunakan berikut alokasi waktu pada setiap tahap serta harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dan materi pembelajaran. Dengan demikian, prinsip-prinsip yang digunakan dalam menentukan strategi atau langkah-langkah pembelajaran ini yaitu yang pertama kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Strategi, pendekatan, dan metode pembelajaran harus relevan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Sebagai contoh, apabila tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran adalah menemukan konsep atau prinsip, maka metode yang digunakan adalah penemuan. Kemudian yang kedua yaitu kesesuaian dengan materi pembelajaran. Strategi dan metode pembelajaran yang dipilih harus dipilih dapat memudahkan pemahaman peserta didik. Materi yang bersifat fakta dapat dipahami melalui contoh informasi tentang arti fakta tersebut. Materi yang bersifat konsep dapat menggunakan pendekatan induktif. Materi yang bersifat prinsip dapat melalui pendekatan induktif atau deduktif. Dan materi yang bersifat pengerjaan hendaknya didemonstrasikan melalui contoh-contoh. Kemudian yang ketiga, kesesuaian dengan karakteristik peserta didik. Strategi atau langkah-langkah pembelajaran yang dipilih sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Siswa sekolah dasar yang masih dalam tahap operasional hendaknya diajarkan dengan strategi peragaan langsung. Kemudian yang keempat, kelengkapan langkah-langkah dan kesesuaian dengan alokasi waktu. Setiap langkah-langkah pembelajaran harus mencerminkan tahapan-tahapan pembelajaran yang lengkap, disertai dengan alokasi waktu yang proporsional. Langkah-langkah penyusunan rencana pembelajaran matematika merupakan serangkaian kegiatan yang diawali dengan kajian filosofis hakikat pembelajaran matematika dan penjabaran kemampuan dasar yang minimal dikuasai siswa dalam pembelajaran matematika. Kajian filosofis tentang hakikat pembelajaran matematika ini penting dilakukan agar materi dan strategi pembelajaran yang dipilih sesuai dengan karakteristik matematika dan pembelajarannya. Berdasarkan 2 hal ini,
Selanjutnya ditetapkan komponen-komponen rencana pembelajaran dan disusun dengan urutan yang mudah dipahami. Langkah-langkah ini sesuai dengan sistematika rencana pembelajaran di atas, yaitu yang pertama melakukan identifikasi mata pelajaran, yang kedua mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar, yang ketiga merumuskan tujuan pembelajaran, yang keempat merumuskan indikator pencapaian kompetensi, yang kelima menyusun uraian materi pembelajaran, yang keenam mengembangkan kegiatan pembelajaran, yang ketujuh menentukan sumber belajar, yang kedelapan menentukan jenis penilaian, dan yang terakhir menentukan alokasi waktu. Fase-fase yang harus ada pada setiap unsur kegiatan pembelajaran adalah yang pertama fase 1 yaitu menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Yang kedua fase 2 mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan. Fase 3 yaitu membimbing pelatihan. Fase keempat mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Fase kelima memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan. Ciri-ciri rencana pembelajaran matematika yang sekaligus merupakan prinsip-prinsip dalam menyusun rencana pembelajaran matematika, yaitu yang pertama ilmiah. Keseluruhan materi, baik fakta, konsep, prinsip, dan operasi berikut kegiatan yang menjadi muatan dalam rencana pembelajaran harus terjamin kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Kesalahan materi di dalam penyusunan rencana pembelajaran, walaupun hanya sedikit, tidak akan dapat ditoleransi. Yang kedua, relevan. Cakupan kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam rencana pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Tingkat keluasan dan kedalaman materi disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Materi untuk siswa yang memiliki daya tangkap yang cepat tidak akan sama dengan materi untuk siswa dengan daya tangkap yang lambat. Begitupun materi untuk siswa yang mempunyai motivasi tinggi sebaiknya tidak sama dengan materi untuk siswa dengan motivasi yang rendah. Yang ketiga yaitu sistematis. Komponen-komponen rencana pembelajaran saling berhubungan dengan fungsional dalam mencapai kompetensi. Kompetensi dasar disusun berdasarkan kepada standar kompetensi dan indikator disusun berdasarkan kompetensi dasar. Materi, kegiatan, sumber belajar, dan alat penilaian disusun berdasarkan indikator pembelajaran. Penataan materi juga harus disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran matematika yang hierarkis, kronologis, dan spiral. Yang keempat yaitu konsisten. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima yaitu memadai. Cakupan indikator, materi pokok, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam, aktual dan kontekstual. Cakupan indikator, materi pokok, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh, fleksibel. Keseluruhan komponen rencana pembelajaran dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, dan dinamika perubahan yang terjadi di sekolah serta tuntunan masyarakat. Yang kedelapan yaitu menyeluruh. Komponen rencana pembelajaran mencakup keseluruhan ranah kompetensi yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif akan meliputi tingkat perkembangan intelektual atau pengetahuan siswa. Ranah afektif meliputi tingkat aktivitas, sikap, minat, dan motivasi siswa. Sedangkan ranah psikomotorik meliputi kemampuan psikomotor gerak siswa, misalnya melukis, membuat alat peraga, dan lain sebagainya. Kemudian filsafat yang ketiga yaitu dilihat dari aksiologi. Perencanaan pembelajaran memainkan peran penting dalam memandu guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik dalam melayani kebutuhan belajar siswanya. Perencanaan pembelajaran juga dimaksudkan sebagai langkah awal sebelum proses pembelajaran berlangsung. Guru perlu membuat perencanaan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai sehingga secara efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kegiatan perencanaan guru berperan membuat rencana pembelajaran, mengembangkan materi, mempersiapkan media yang akan digunakan, yang dibuat atas dasar pertimbangan kondisi peserta didik.
Terdapat beberapa manfaat perencanaan pembelajaran dalam proses belajar mengajar, yaitu sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid, sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan kelambatan kerja, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja, dan untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Fungsi manfaat perencanaan pembelajaran ini dikemukakan oleh Majid tahun 2007 pada halaman 22. Karena keberhasilan dari kegiatan sangat ditentukan oleh perencanaannya, maka perencanaan pembelajaran dapat berperan sebagai yang pertama acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan efektif dan efisien. Yang kedua, sebagai landasan pokok bagi guru dan siswa dalam mencapai kompetensi dasar dan indikator yang ditetapkan. Sekian artikel mengenai hakikat perencanaan pembelajaran matematika. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.